Oke, baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali. Kita mulai saja ya dengan kamera saya yang kurang mendukung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu. Ada di Baik, alhamdulillah. Jadi nanti kalau cukup waktunya pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan dua materi ya. Materi pertama ini kita mengenal, belajar, atau mungkin sudah Bapak Ibu pasti sudah umum sudah tahu ya, yang berumah tangga pasti sudah kenal yang namanya keluarga berencana ya. Nanti yang materi kedua nanti ada klimakterium. Ya, kita awali dari keluarga berencana dulu ya. Nah, jadi keluarga berencana erat kaitannya dengan kontrasepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah menggunakan, saat ini pasti sudah menggunakan atau mungkin sudah pensiun, sudah tidak menggunakan lagi alat kontrasepsi ya. Nah, mungkin pengalaman Bapak Ibu apakah yang pernah sering dipakai selama ini, apakah pil, suntik, atau IUD ya. Nah, kita awali dari apa itu keluarga berencana ya. Jadi keluarga berencana itu program termasuk dalam program pemerintah ya. Jadi untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran ya yang diinginkan. Jadi memiliki sebuah keluarga berarti kita harus sebelumnya sudah punya rencana kira-kira mau punya anak berapa seperti itu ya. Kemudian ada kontrasepsi. Nah, di dalam keluarga berencana ya untuk menjarangkan jumlah anak atau mengatur jumlah anak ada namanya kontrasepsi ya. Jadi alat untuk mencegah terjadinya konsepsi ya dengan berbagai banyak metode mulai dari metode alami ya, metode hormonal ya, dan metode permanen. Namun terkadang kontrasepsi ini masih menjadi implikasi dari berbagai segi aspek ya Bapak Ibu, ada aspek etik, fisik, emosi, agama, dan kelegalannya. Nah, di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 ya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengatur tentang upaya-upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ya, kesejahteraan keluarga serta kehamilan. Jadi hal ini dilakukan sebagai modal dasar ya dan faktor dominan untuk pembangunan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Nah, tujuan dilaksanakannya program keluarga berencana ini ya untuk membentuk keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial, ekonomi ya dari suatu keluarga itu sendiri dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia, sejahtera ya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 lagi ya, jadi ada kebijakan keluarga berencana itu diarahkan untuk yang pertama mengatur kelahiran yang diinginkan. Kemudian yang kedua menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan serta konseling keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pasangan atau pria ya dalam hal praktek keluarga berencana. Kemudian mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya menjarangkan jarak kehamilan. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya kalau menyusui secara eksklusif itu bagian dari kontrasepsi alami. Oke, di sini ada tujuan program keluarga berencana ya. Oke, saya tahu pasti Bapak Ibu sudah tidak asing semuanya tentang KB ya, tapi ini kita berusaha mendengarkan kembali aja ya Bapak Ibu ya. Oke, dimulai dari ini tujuan
dari program keluarga berencana itu sendiri yang pertama ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi tadi sudah disebutkan ya, kemudian mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, kemudian menekan angka kematian ibu, bayi ya, akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua ya, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Kemudian menekan jumlah penduduk ya, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Manfaat dari program keluarga berencana itu sendiri, yang pertama menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh ya yang baik kepada anak, ya, kemudian mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, ya, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya, dan membentuk keluarga yang berkualitas. Oke, kita masuk di hal yang agak menarik sedikit ya tentang metode KB. Metode KB ini ada kurang lebih 3 macam ya Bapak Ibu. Ada kontrasepsi tanpa menggunakan alat ya atau biasa disebut metode alami. Kemudian kontrasepsi secara mekanis ya. Ini barier ya. Menjadi penghalang seperti itu, kemudian kontrasepsi dengan menggunakan alat atau biasa disebut metode hormonal. Nah, metode alami, jenis-jenis KB metode alami ini ada 4 ya, ada metode kalender ya, metode suhu basal tubuh, metode lendir serviks dan senggama terputus atau coitus interruptus. Ya. Nah, kemudian ada metode hormonal atau metode farmakologi. Ini ada oral itu pil ya. Pil, ada suntik dan susuk atau implan. Kalau pil ini ada mini pil, ada kondar ya, yang terbaru atau yang lagi tren sekarang itu kondar ya, kontrasepsi darurat. Kemudian ada pil kombinasi. Untuk suntik seperti biasa ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada 2 macam aja ya. Suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Kemudian implan atau susuk. Kita nanti bahas satu-satu ya Bapak Ibu, keuntungan dan kerugiannya juga. Ini ada metode barier tadi atau secara mekanis ya, ada kondom pria dan wanita, ada spermisida, kemudian ada diafragma. Untuk metode lainnya ada namanya yang permanen ya, MOW dan MOP ya, di metode operasi wanita dan metode operasi pada pria, kemudian ada AKDR ya, biasa disebut spiral ya oleh masyarakat awam atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Oke, masuk diawali dengan metode alami, metode kalender, suhu basal tubuh ya, senggama terputus. Nah, ini tadi ya kontrasepsi. Jadi untuk menyusui ya, aminorelaktasi ini termasuk dalam kontrasepsi alami juga. Oke, kita awali dari metode kalender ya, Bapak Ibu. Jadi metode kalender ini harus wanita yang siklusnya normal ya. Siklus normal ini rata-rata 28 hari ya. Jadi kita menghitung ya, jadi kita menghitung kapan kita subur. Nah, ketika sudah subur berarti tidak perlu melakukan hubungan seksual ya. Jadi di sini ada contoh ya. Contoh apabila ibunya haid hari pertama 1 Oktober ya, maka diperkirakan ovulasinya tuh 14 hari. Kemudian jadi diperkirakan tanggal 15 Oktober dia ovulasi ya. Jadi untuk jadi tidak boleh melakukan, kalau Bapak Ibu mau melakukan pencegahan kehamilan berarti tidak melakukan hubungan seksual plus minus 4 ya, 3 atau 4 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Untuk kegagalannya ya, di sini ada 24% ya tingkat kegagalan dari metode kalender ini. Ya, jadi kalau mau
mengatur Oke, baik, kita lanjutkan. Ini pengaruh kameranya nggak kelihatan, jadi saya kurang konsentrasi nih, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut di metode selanjutnya, yaitu metode, kita ini dulu, kita lihat keuntungan dan, oke, ini kita, gimana kalau siklusnya nggak normal ya, kalau siklusnya nggak normal, ya, misalnya, jadi dihitung, bukan siklusnya tidak normal, siklusnya tidak teratur ya Bapak Ibu. Jadi siklus terpendek itu, jadi nanti selama 6 bulan atau selama kurang lebih 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan itu Bapak Ibu harus menghitung dulu. Kira-kira Bapak Ibu mencari siklus terpanjang dan terpendek ya. Ya ibu-ibu, ya maksudnya ibu-ibu di sini ya. Kalau metode kalender berarti berlaku untuk ibu-ibu. Jadi kita cari siklus, misalnya siklus terpanjang itu siklus terpendeknya ibu 27 ya. 27 berarti 27 dikurangi 18 sama dengan 9. Kemudian ternyata selama 6 bulan dihitung itu siklus terpanjangnya si ibu adalah 30 hari ya. Jadi setiap 30 hari dia menstruasi. Nah, itu siklus terpanjang dikurangi 11 ya, sama dengan 19. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang pakai metode kalender dengan siklusnya yang tidak teratur, berarti kalau dia tanggal 1 Oktober dia haid, ya berarti hari ke-9 ya, dia itu sudah dihitung masa subur dimulai ya. Kemudian hari ke-19 ini adalah masa subur yang berakhir. Jadi mulai tanggal 9 sampai tanggal 19 ini kalau bisa tidak melakukan hubungan suami istri dulu ya. Boleh melakukan tapi dengan menggunakan kontrasepsi lainnya, mungkin bisa kondom ya seperti itu atau yang lainnya, kondom wanita atau kondom pria ya. Untuk metode kalender ya keuntungannya ya ini dia gratis ya, tidak memerlukan obat, tidak memerlukan penghalang gitu ya, tidak memerlukan kondom. Kemudian ini metode ini bisa diterima oleh berbagai kalangan ya, terutama kelompok yang beragama yang menentang tentang keluarga berencana gitu ya. Memungkinkan pasangan untuk lebih mempelajari tentang bagaimana tubuh wanita dapat berfungsi. Kemudian komunikasi antar pasangan jadi lebih harmonis, lebih baik gitu ya. Karena lebih direncanakan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau mau merencanakan kehamilan berarti tinggal melakukan hubungan seksual aja di masa suburnya. Kerugiannya adalah apa? Harus teliti ya, harus memerlukan catatan, harus ngelingkari kalender ya, nyilangin kalender gitu ya. Kemudian ada periode abstain ya, tidak melakukan senggama ya. Jadi ini kerugian dari metode kalender. Kalau misalnya ibunya sakit, ya, maka metode ini tidak bisa digunakan. Ibunya ada stres juga tidak bisa, karena itu mengganggu ovulasi ya. Oke, baik, di metode alami yang kedua ada basal body temperature ya, atau suhu basal tubuh. Ya, jadi kita tahu ketika
wanita itu mengalami setelah ovulasi, maka suhu tubuh itu meningkat ya. Meningkatnya suhu tubuh itu dipengaruhi oleh hormon progesteron ya. Jadi setelah ovulasi hormon progesteron meningkat ya, jadi hormon progesteron fungsinya meningkatkan suhu tubuh pada perempuannya. Jadi caranya ya kita melakukan pemeriksaan. Jadi setiap bangun tidur sebelum melakukan aktivitas ya, masih duduk di tempat tidur itu langsung ambil termometer ya, kemudian cek suhu ya. Suhu yang paling baik dicek itu di daerah vagina atau daerah rektal ya. Cuman mungkin kurang nyaman ya, jadi akhirnya mungkin biasanya yang paling sering digunakan adalah melalui mulut gitu ya. Jadi periksa suhu, kira-kira berapa suhunya pagi ini, kemudian bikin catatan ya, bikin diagram gitu. Jadi diberikan titik ya bahwa suhunya saat ini sekian gitu ya. Nah, kalau bisa di 10 hari pertama itu dicatat suhu tubuh ya. Nanti akan ketahuan di mana suhu pelindung ya atau garis suhu. Jadi kenaikan suhu tubuh itu juga tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, cuman sebesar 0,5 derajat Celcius. Nah, ini gambaran jadi suhu tubuh normal manusia kan 36,5 ya. Jadi ini cover line-nya atau ini tadi garis pelindung, garis suhu ya. Ini cover line atau garis suhu tubuh tadi ya. Nah, ini waktu di mana ibu mengalami menstruasi ya. Jadi mulai hari pertama menstruasi pun enggak apa-apa, tetap dicek suhu tubuh, tetap dicek ya. Nanti ketemu. Jadi setiap misalnya hari pertama suhunya 36,45 jadi di sini ya. Besoknya ternyata 36,3 ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini hari ke-14 ya, ovulasi di sini. Jadi sebelum ovulasi di hari ke-14 ya. Jadi sebenarnya untuk metode suhu basal ini hanya disarankan juga bagi ibu yang siklusnya normal ya. Normalnya tuh rata-rata ya tadi 28 hari tadi ya. Jadi sehari atau H-1 sebelum ovulasi itu biasanya ada penurunan suhu tubuh ya. Kemudian saat ovulasi itu terjadi peningkatan suhu tubuh. Nah, sampai ini benar-benar ovulasi, nah ini suhunya makin meningkat ya. Sampai di 36,75 ya. Ini makin meningkat. Sampai nanti menstruasi lagi baru turun. Ya, jadi di sini ya peran hormon progesteron yang meningkat ya. Nah, keuntungan dari metode suhu basal ini ya sama dengan metode kalender ya, jadi dia tidak memerlukan obat ya, tidak mahal ya, hanya memerlukan termometer ya, tapi termometernya harus dikalibrasi setiap 10 bulan ya, kemudian dapat diterima dari berbagai kalangan, terutama bagi kelompok yang beragama yang menentang tentang KB ya. Memungkinkan pasangan untuk lebih mempelajari tentang bagaimana tubuh wanita dapat berfungsi ya. Jadi belajar kapan itu ovulasi ya, jadi dicermati seperti itu. Nah, kalau mau merencanakan kehamilan ya tinggal melakukan hubungan saja di masa subur tadi. Kalau tidak merencanakan kehamilan berarti jangan melakukan abstain ya, tidak melakukan hubungan di masa ovulasi tadi. Nah, untuk kerugiannya ya biasa sama seperti kalender, memerlukan catatan, harus teliti ya, harus semangat, ada kemauan gitu ya. Nah, ini untuk untuk berhubungan seksualnya itu ada batasan ya. Ketika masa subur berarti abstain. Ya, kalau ibunya sakit metode ini tidak bisa digunakan, dan
kontraindikasi dari penggunaan metode suhu basal ini tidak bisa dilakukan pada ibu dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, ya. Itu kerugiannya. Catatan penting ya untuk metode basal ini, yang pertama ya, jadi kita harus yakinkan kepada ibu bahwa metode suhu basal ini bukan hal yang pasti ya, maksudnya tidak bisa menentukan bahwa itu ovulasi yang pasti, tapi ini hanya dapat mengindikasi saja bahwa ovulasi itu terjadi, ya. Kemudian catatan kedua, jika kalau ibunya lupa, ya jadi bangun tidur, kemudian ibunya mungkin langsung ke toilet gitu ya, keburu-buru, akhirnya belum cek suhu, berarti tidak bisa diukur, maksudnya tidak bisa dicatat ya, suhunya saat itu tidak bisa dicatat, ya tidak perlu dicatat, jadi dia kosong, jadi dilewati ya, berarti 1 hari dilewatin ya, kosong. Jadi kalau ibu lupa, mungkin lupanya karena ada alasannya, maka alasannya itu dicatat kenapa ibunya bisa lupa tidak melakukan pengukuran suhu tubuh. Apakah bangun tidurnya berbeda. Jadi kalau metode suhu basal ini, kalau misalnya ngukurnya di jam 5 pagi, berarti setiap hari harus jam 5 pagi. Di jam yang sama setiap hari sampai 1 bulan ya. Tidak bisa berbeda-beda waktunya. Itu catatan pentingnya. Kemudian kalau ibunya ada mengkonsumsi obat, misalnya obat aspirin atau obat apapun, maka harus diberikan catatan juga, karena obat pun ya, meskipun jenis aspirin juga memiliki efek ya terhadap suhu tubuh. Nah, ketika ibunya melakukan hubungan senggama pun harus diberikan catatan ya, di grafik itu harus dikasih catatan bahwa hari ini ada melakukan hubungan. Oke, baik. Di metode alami yang ketiga ada metode lendir ya, serviks. Ya, jadi biasanya secara subjektif itu si ibu ya merasakan ada keluar basah-basah gitu ya di daerah kemaluan gitu ya. Tapi itu terjadi di pertengahan masa siklus menstruasinya ya. Atau kalau lebih pasti lagi, si ibu boleh memasukkan tangannya ya, cuci tangan dulu, baru masukkan tangan ya ke dalam kemaluan ya, ke porsio, dicolek, di swab gitu, kemudian nanti dicek lendirnya ya. Dengan ini ada contoh gambarnya ya Bapak Ibu, dengan telunjuk dan jempol ya, lendirnya ditarik-tarik gitu ya. Kalau misalnya ditarik sampai 5 cm, bahkan mungkin sampai 7 cm tidak putus, maka itu sudah dipastikan bahwa itu adalah lendir ya, lendir di serviks ya, yang menandakan bahwa ibunya sudah mengalami ovulasi. Ya. Jadi itu yang berperan juga hormon progesteron. Jadi progesteron selain meningkatkan suhu tubuh juga meningkatkan jumlah lendir yang ada di serviks ya, fungsinya untuk memudahkan sperma untuk bisa mudah bertemu dengan ovum gitu ya. Kemudian, nah ini tadi untuk melakukan pemeriksaan sendiri ya pada porsionya Bapak Ibunya ya, untuk mengetahui lendirnya ini benar-benar lendir dari ini setelah ovulasi ya, cuci tangan dulu, kemudian jari masuk ya sampai ke serviks, kemudian lendirnya digulung-gulung ya, kemudian ditarik-tarik gitu ya dengan jari telunjuk dan jempol ya di ujung, kemudian nanti kalau diregangkan ternyata 5 sampai 7 cm tidak putus, berarti itu adalah si ibunya sudah mengalami sedang mengalami masa subur ya. Nah, untuk keuntungan dari metode lendir serviks ini ya, dia pertama mudah ya, tidak memerlukan biaya ya, gratis lah, pokoknya samalah dengan metode suhu basal dan metode kalender.
Kemudian kerugiannya ya tidak cocok bagi ibu yang tidak suka menyentuh alat kelaminnya ya. Tidak. Kemudian tidak efektif ya bila digunakan sendiri. Sebaiknya dikomunikasikan dengan metode lainnya. Jadi selain metode cervix, sebaiknya juga digabungkan dengan metode suhu basal dan metode kalender. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri dia. Nah, metode ini juga tidak kerugiannya juga bila wanita ini tadi menghasilkan lendir sedikit, jadi tidak bisa terdeteksi apakah ibunya ini masa subur atau belum ya. Metode selanjutnya, metode alami selanjutnya ada senggama terputus ya, atau biasa yang kita kenal coitus interruptus ya. Jadi metode ini sering digunakan sudah lama ya, mulai dari zamannya Nabi atau zaman sebelumnya itu sudah sering menggunakan metode ini, metode alami ya. Jadi melakukan hubungan seksual. Jadi ini perlu kerjasama antara pasangan ya. Jadi ketika si pria mau ejakulasi maka harus ejakulasinya harus di luar dari vagina ya. Keuntungannya ya sama, gratis, tidak memerlukan pencatatan, tidak ada kontraindikasi. Kerugiannya ya harus tadi kerjasama antara pasangan ya, harus bisa mengontrol dan harus berpengalaman ya, percaya. Nah, metode ini juga tidak cocok bagi pria yang memiliki masalah ejakulasi dini. Kemudian tidak cocok bagi pria yang tidak tahu kapan harus menarik penisnya sebelum ejakulasi. Ya, jadi metode ini tidak cocok juga bagi pria yang tidak memiliki pengalaman bersenggama sebelum pria tersebut tahu kapan akan ejakulasi. Baik, kita masuk di KB hormonal ya. Nah, KB hormonal ini ada 3 ya Bapak Ibu, ada KB pil, suntik, dan implan atau susuk ya. Jadi cara kerja dari KB hormonal ya, jadi saya ini kurang konsentrasi karena suami saya di bawah ini lagi terima telepon. Oke, baik. Jadi cara kerja dari KB hormonal ya. Jadi memasukkan ya hormon sintetis ya yang mirip dengan estrogen dan progesteron ya. Jadi hormon estrogen dan progesteron dimasukkan ya. Jadi dia kerjanya mencegah atau menghambat ovarium melakukan ovulasi ya. Itu kerja yang pertama. Kemudian yang kedua dia mengentalkan lendir di serviks ya. Kentalnya ini lebih kental dari yang ovulasi ya Bapak Ibu. Jadi agak sangat kental itu. Jadi si sperma tuh tidak bisa tembus ya, tidak bisa masuk saking kentalnya di lendir di serviks. Ya, kemudian yang cara kerja yang ketiga dia menipiskan atau menghambat ya, menipiskan ini endometrium ya, sehingga tidak bisa terjadi nidasi atau implantasi. Nah, ini cara kerja dari KB hormonal ya. Jadi komponen estrogen dan progesteron ya, ini bekerja sama untuk menghambat terjadinya ovulasi ya. Diawali dari hipotalamus ya. Jadi kelenjar yang ada
di otak ya, hipotalamus yang memproduksi hormon GnRH ya, gonadotropin releasing hormone ya, dihambat ya, sehingga produksi hormon FSH dan LH pun terhambat ya. Jadi hormon FSH LH yang diproduksi di hipofis atau pituitary interior itu juga terhambat ya. Nah, sehingga menimbulkan hambatan juga di ovarium ya secara sekunder. Ya, jadi estrogen ini yang paling dominan ya Bapak Ibu untuk menekan FSH ya, follicle stimulating hormone ya. Sehingga maturasi folikel pun menjadi terhambat ya karena pengaruh estrogen tadi. Ya. Dan kalau ketika mau ovulasi itu kan yang meningkat kan hormon LH ya. Jadi karena terhambat tadi akhirnya ovulasi pun terhambat juga ya karena pengaruh hormon LH yang lambat untuk keluar. Ya, jadi proses ovulasi bisa terhambat atau terganggu ya. Nah, dengan estrogen yang jumlahnya tinggi pun ya bisa mempercepat perjalanan ovum. Ya. Jadi hal ini akan mempersulit terjadinya implantasi di dalam endometrium ya, dari ovum yang sudah dibuahi. Oke, kita masuk di KB hormonal yang pertama, ada pil KB kombinasi ya Bapak Ibu. Jadi isinya estrogen dan progesteron ya. Jadi diminum 1 tablet setiap hari di jam yang sama ya Bapak Ibu. Harus konsisten, disiplin dan teratur ya. Jadi itu kalau menggunakan pil KB ya. Dimulai dari hari kelima saat menstruasi dan diminum selama 20-21 hari. Untuk tingkat kegagalannya 8% ya untuk pil, kontrasepsi pil. Kemudian ini ada mini pil yang isinya progesteron saja ya. Jadi untuk progesteron kontrasepsi yang jenisnya progesteron saja ini cocok untuk ibu menyusui ya. Karena kita tahu bahwa hormon estrogen itu bisa mengganggu proses produksi ASI ya. Jadi tidak, yang kontrasepsi yang isinya ada hormon estrogen itu tidak cocok untuk ibu menyusui. Oke, kemudian ada pil kondar ya. Nah ini, atau morning after pill. Jadi melakukan hubungan seksual dulu baru mengkonsumsi pil kontrasepsi ya. Kondar, kontrasepsi darurat ya. Jadi hanya bisa dikonsumsi bagi ibu-ibu yang lupa nggak pakai pengaman gitu ya, atau mungkin kasus perkosaan atau yang ini kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan gitu ya, boleh. Tapi ini tidak boleh digunakan secara rutin ya Bapak Ibu karena dosisnya tinggi ya. Kalau mau digunakan secara rutin berarti harus menggunakan kontrasepsi lainnya. Jadi pil kondar ini hanya dipakai di suatu waktu tertentu ya. Nah ini pil kondar ini ada 2 ya, ada yang sediaan 1 pil dan ada 2 pil ya. Kalau 1 pil ini diminum kurang dari 72 jam ya, artinya kurang dari 3 hari harus meminum pil kondar ini ya. Kemudian ada yang sediaan 2 pil ini, berarti dia diminum sebelum 3 hari ya, sebelum 72 jam. Kemudian pil yang kedua diminum setelah 12 jam setelah pil pertama. Ya. Efek dari pil kondar ini ada ya, jadi efeknya bisa mual, muntah, nyeri payudara, pusing ya, atau kepala berputar ya, mungkin bisa juga kelelahan. Tapi efek samping ini bisa hilang kurang lebih 1 sampai 2 hari. Ya. Nah, untuk
keuntungan dari kontrasepsi oral atau pil ini ya, yang pertama dia bisa melancarkan siklus haid dan mengurangi nyeri dan kram saat haid ya. Kemudian kalau mau berhenti langsung tidak perlu diminum lagi pilnya ya, karena dia dosisnya rendah ya. Jadi ketika mau kita putus nggak konsumsi pil lagi, maka kesuburan bisa dimulai lagi. Sangat ampuh sebagai alat kontrasepsi apabila digunakan dengan benar dan tidak terputus. Jadi jangan sampai lupa ya Bapak Ibu kalau pil KB ya, tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan ya, bisa digunakan wanita segala usia, kemudian kesuburan segera kembali setelah dihentikan, kemudian dia bisa mengatur siklus haid. Kerugiannya ya untuk pil kontrasepsi, pil ini pada 3 bulan pertama bisa ada merasakan mual ya, mungkin juga ada perdarahan atau bercak darah ya, terutama kalau lupa atau terlambat minum pilnya. Bisa ada rasa sakit kepala ya, berat badan mungkin juga bisa naik ya. Ada juga kadang-kadang haidnya akan terhenti ya sejenak, kemudian nanti bisa normal lagi. Nah, walaupun sangat jarang ya, bisa juga terjadi kalau usianya di atas 35 tahun ya, kemudian pasiennya ada merokok, itu bisa berisiko terserang stroke ya, atau bisa juga serangan jantung atau penggumpalan darah dalam pembuluh darah. Ya, tapi ini jarang ya. Kemudian suntik ya, suntiknya ada 2 jenis ya Bapak Ibu, ada suntik 1 bulan sama 3 bulan. Kalau 1 bulan isinya progesteron dan estrogen, kalau 3 bulan isinya progesteron saja ya. Ini tadi yang cocok untuk ibu menyusui. Nah, kelebihannya ya tidak perlu minum pil setiap hari ya, cocok untuk yang suka lupa minum obat ya. Kalau mau berhenti tinggal ditunggu periode suntik selanjutnya selesai baru bisa dimulai kesuburannya. Kerugiannya, efek sampingnya sakit kepala, nyeri payudara ya. Kemudian menstruasi tidak teratur, ya bisa berlebihan atau terjadi di luar dari siklus haid ya. Nah, kalau kerugiannya kalau mau berhenti kontrasepsi suntik ini kita untuk kembali suburnya itu agak lama ya. Bisa sampai 6 bulan sampai 12 bulan ya kalau untuk suntik. Nah, lanjut di susuk atau implan ya. Jadi metode ini dia seperti batang korek ya, kecil tipis. Jadi dia ditanam di bawah kulit ya Bapak Ibu ya, diselipkan atau dimasukkan. Lokasinya biasanya di sini di lengan bagian bawah. Isinya progesteron ya. Ya, jadi dia mencegah kehamilan kurang lebih sampai 3 tahun. Nah, keuntungannya ya lebih hemat ya Bapak Ibu ya, lebih hemat biaya karena 1 kali dipasang ya, selanjutnya sudah tunggu 3 tahun lagi baru dilepas gitu ya. Tidak perlu minum pil yang setiap hari atau suntik setiap 3 bulan ya. Jadi keluar biaya berkali-kali, ini cukup 1 kali aja, jadi cukup hemat. Kekurangannya dia ya sama kayak KB suntik ya, jadi haidnya tidak teratur. Kalau mau masang berarti biasanya ada bengkak ya, awal pemasangan ada bengkak, ada memar. Kalau mau lepas ya harus menghubungi petugas kesehatan lagi ya atau dokter ya. Karena kontrasepsi ini tidak bisa dilepas sendiri. Efek sampingnya ada gangguan haid, jerawat, ada perubahan libido, ada keputihan ya. Kemudian ada perubahan berat badan. Jadi kalau KB hormonal ya masalahnya di seputar inilah ya. Jadi ada perubahan berat badan gitu ya. Kontraindikasinya ya tidak bisa dilakukan pada ibu yang sudah hamil atau diduga hamil atau ada tumor atau ibu dengan penyakit metabolik ya. Seperti penyakit jantung ya, kelainan haid, darah tinggi atau kencing manis ya. Baik,
Selanjutnya keuntungan dari metode implan ini yang pertama, karena isinya progesteron berarti tidak mengganggu produksi ASI, praktis, efektif, tidak ada faktor lupa ya. Masa memakainya tuh panjang ya, bisa sampai 3 tahun tadi, membantu mencegah anemia. Khasiat kontrasepsi susuk berakhir segera setelah pengangkatan. Jadi ketika pengen hamil lagi ya, kalau dia udah dilepas bisa segera subur lagi. Bisa digunakan bagi ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Kekurangannya ya implan ini harus dipasang dan diangkat ya oleh petugas kesehatan yang terlatih ya. Jadi petugas kesehatannya harus dilatih secara khusus yang memasang dan melepas implan. Kemudian implannya yang mahal. Ya, implan sering mengubah pola haid ya, susu mungkin dapat terlihat di bawah kulit. Ya, jadi kelihatan. Baik, kita masuk di metode selanjutnya ya, metode barier. Ya. Yang pertama ada kondom ya. Kondom ini ada 2, kondom perempuan dan kondom laki-laki ya. Jadi kondom ini terbuat dari karet ya, sarung karet atau terbuat dari lateks, tapi ada juga yang tidak terbuat dari lateks. Jadi kalau ada yang alergi terhadap lateks, ada kondom yang tidak terbuat dari lateks. Nah, ini didapatkan bebas ya, di apotek ada, di swalayan ada. Ya. Nah, kalau kondom wanita ini ya, jadi dia ada lubang ditempatkan di area areola vagina gitu ya, di ujung satunya di dalam vagina ya, di bagian porsio gitu ya. Cara kerjanya dia menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Ya, jadi sperma nggak bisa masuk, akhirnya nggak bisa ketemu dengan ovum. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya dari metode kondom ini, dia bisa mencegah penularan penyakit seksual ya. Untuk tingkat keberhasilan kondom ini sebanyak 95% untuk kondom perempuan dan 98% untuk kondom laki-laki. Ya, keuntungannya dia praktis ya. Jadi tinggal dirobek, digunakan gitu ya, terus sudah selesai dibuang. Ya, kemudian dia bisa mencegah penyakit menular seksual tadi. Kekurangannya kalau yang alergi lateks ya nggak bisa. Tapi kabarnya juga ada kondom yang terbuat bukan dari lateks. Kemudian kondom yang tidak digunakan dengan benar ya, bisa berisiko robek atau bocor. Ya, jadi kalau menggunakan kondom ya juga harus hati-hati ya Bapak Ibu. Penggunaannya harus benar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kontrasepsi selanjutnya ada diafragma ya. Jadi diafragma ini kontrasepsi menyerupai kubah ya, yang diletakkan di porsio atau mulut rahim ya sebelum berhubungan seksual. Jadi kontrasepsi yang terbuat dari karet ini digunakan bersamaan dengan spermisida ya Bapak Ibu ya. Jadi dia biar lebih efektif ya. Nah, alat ini harus tetap digunakan sampai 6 jam setelah berhubungan seksual. Nah, jadi ini gambarnya ya Bapak Ibu ya, diafragma. Kemudian ini spermisida. Nah, spermisida, setelah ini spermisida. Ini keuntungan dan kerugian dari diafragma. Ya, jadi dia bebas hormon, harganya juga terjangkau, bisa dicuci, kemudian bisa dipakai lagi gitu ya. Kemudian untuk tingkat
kegagalannya 4-8% ya. 90-96% ini efektifnya. Untuk kerugiannya dia harus digunakan bersamaan dengan spermisida. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian penggunaannya harus memerlukan waktu. Jadi harus ada pemasangan dulu, baru bisa melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk diafragma ini juga tidak bisa melindungi dari penularan infeksi menular seksual ya. Lanjut di spermisida ya. Spermisida ini kontrasepsi yang mengandung nonoksinol 9 ya. Jadi dia kinerjanya itu bisa membunuh sperma atau menghentikan pergerakan sperma ya. Jadi spermisida ini banyak ya jenisnya, ada bentuk aerosol atau busa, ada bentuk krim, jelly, ada yang bentuk vaginal kontraseptif film ya, atau seperti tisu gitu. Kemudian ada yang suppositoria. Ya, untuk kegagalannya ini ada lumayan ya, 18% ya. Kalau digunakan dengan benar ya 18%, dan kalau digunakan tidak sesuai petunjuk ya atau kurang berkesinambungan, dia kegagalannya bisa sampai 29%. Jadi untuk spermisida ini dipasang dulu ya. Digunakan dulu, dimasukkan dulu ke dalam vagina 30 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Ya, jadi keuntungannya mudah digunakan dan harganya relatif terjangkau. Ya, spermisida juga paling sering digunakan bersamaan dengan metode kontrasepsi lain. Ya, kerugiannya dia bisa meningkatkan risiko infeksi menular seksual ya. Atau bisa juga menyebabkan iritasi ya Bapak Ibu. Ya, karena kita memasukkan krim, jelly, busa ya. Nah ini kelebihannya dia proteksi sementara ya. Mudah didapat juga ya. Kekurangannya dia tidak bisa mencegah penularan penyakit seksual. Baik, kita lanjut di kontrasepsi selanjutnya, AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut IUD atau biasa masyarakat menyebutnya spiral gitu ya. Jadi kita memasukkan alat ke dalam rahim ya. Ya, ada yang mengandung hormon, ada yang tidak mengandung hormon. Yang tidak mengandung hormon biasanya dia terbuat dari tembaga ya, bercampur perak ya, jadi dia seperti huruf T. Ini yang sering digunakan sekarang tuh yang ini ya. Nah kalau yang lain-lain ini sudah tidak jarang digunakan ya. Jadi ini perkembangan dari ini kontrasepsi AKDR ya. Nah kalau yang terbuat dari tembaga bisa bertahan sampai 10 tahun ya. Kalau mengandung hormon hanya bisa bertahan 3-5 tahun ya, istinya ya hormon progesteron ya. Kerugiannya dia mahal ya, mahal, terkadang bisa menyebabkan perdarahan ya, padahal tidak sedang haid, jadi ada ngeflek aja sih sebenarnya. Nah ini, jadi dia cara kerja dari AKDR itu tadi meninggikan getaran saluran telur ya, sehingga pada waktu mau blastokista ya, blastokista itu konsepsi ya, pertemuan. Jadi sel sperma sudah bertemu dengan sel ovum ya, namanya blastokista. Itu tidak sampai ke rahim, jadi tidak bisa sampai ke endometrium, tidak bisa sampai melakukan nidasi atau implantasi ya, karena ada alat di sini. Kemudian dia menimbulkan reaksi jaringan sehingga terjadi serbukan sel darah putih ya, jadi leukosit. Jadi leukosit ini tadi bisa melarutkan blastokista tadi. Kemudian lilitan logam tadi menyebabkan reaksi antifertilitas. Nah, kontraindikasinya tidak bisa digunakan pada ibu yang diduga hamil, ya, atau ada gangguan perdarahan, atau ada peradangan alat kelamin, ya, atau dicurigai adanya tumor, ya, tumor ganas atau tumor jinak,
atau kelainan bawaan rahim ya. Jadi sebelum dilakukan pemasangan IUD dicek dulu rahimnya normal atau tidak ya. Kemudian kontrasepsi selanjutnya yang ini kontrasepsi permanen ya Bapak Ibu ya, atau biasa disebut masyarakat menyebutnya steril gitu ya. Ada dua, ada tubektomi dan ada vasektomi. Tubektomi ini untuk perempuan ya. Jadi memutus ya, kalau untuk perempuan tubektomi ini memutus atau mengikat ya saluran ovum ya, atau namanya tuba fallopi atau saluran oviduk ya, itu diputus ya, sehingga tidak ada lagi ovum, tidak bisa lewat lagi ovum untuk sampai ke rahim ya. Jadi ini kontrasepsi permanen. Kemudian kalau pria namanya, ini keuntungannya dulu ya, keuntungan dari MOW ya, metode operasi wanita. Jadi dia sangat efektif ya, untuk keberhasilannya efektifnya itu 99% ya. Tidak ada efek samping ya dalam jangka panjang. Ya, tidak mempengaruhi proses menyusui ya. Hanya dilakukan pembedahan sederhana ya. Kemudian dengan anestesi lokal ya. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual ya. Kerugiannya ya ada rasa sakit atau tidak nyaman pada awal pemasangan ya, akibat dari tindakan operasi. Karena ini dia sifatnya pembedahan, mungkin ada juga resiko ya, jadi itu aja kerugiannya. Kemudian untuk vasektomi ya. Nah ini. Jadi saluran ya, saluran sperma ya. Namanya vas deferens ya. Ini diputus ya, diputus atau dipotong ya. Kemudian diikat ya. Jadi si sperma tidak bisa keluar lagi dari testis ya. Nah, syarat untuk dilakukannya kontrasepsi permanen ini ya, biasanya pasangan harus sudah memiliki anak ya, minimal 2 atau 3 anak ya, dan usia pun sudah di atas 35 atau di atas 40 tahun ya, maka boleh dianjurkan untuk melakukan kontrasepsi permanen ini. Tapi kalau dia memang pasangan yang memang tidak ingin memiliki anak pun boleh juga, tapi itu sudah memang harus keputusan bersama ya, jadi harus kedua pasangan datang ya, berkonsultasi dan memang tidak ingin memiliki anak. Jadi memang keputusan sendiri ya, keputusan pasangan. Keuntungannya sama ya, efektif ya, permanen, tingkat kegagalannya juga hampir tidak ada ya, efektifnya 99% ya. Kemudian sekali lagi tidak mengganggu hubungan seksual, karena banyak mitos-mitos di masyarakat kalau steril itu nanti, apalagi kalau laki-laki nanti tidak bisa ejakulasi lagi atau bisa mengalami impoten dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak si pria tetap bisa melakukan ejakulasi gitu ya, tetap bisa ereksi juga ya Bapak Ibu. Kerugiannya tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak ya. Kemudian ini ada pembedahan minor ya. Nah, untuk pengkajian keluarga berencana ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kalau melakukan pengkajian kepada pasangan yang akan melakukan memilih kontrasepsi, jadi kaji secara hati-hati ya, kepercayaan masing-masing, karena itu tadi ada beberapa masyarakat ya, sekelompok masyarakat yang tidak percaya dengan keluarga berencana ya.
Kaji riwayat kesehatan reproduksi sebelumnya ya untuk mengetahui keluarga berencana yang akan digunakan ya. Kaji tentang interval ya di antara menstruasinya, durasi menstruasi, jumlah darah yang keluar ya, masalah yang terjadi selama menstruasi, jumlah kehamilan yang lalu, itu berapa sudah anaknya, sudah berapa kali kehamilan ya. Berarti status obstetrinya ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah persalinan yang sudah dilakukan dengan metode apa ya. Kemudian hamilnya apakah normal, apakah ada prematur ya. Kemudian jenis kelamin anaknya apa, berat bayi lahirnya kemarin berapa, apakah ada masalah selama kehamilan yang lalu, apakah ada masalah saat dia bersalin gitu ya, apakah ada komplikasi gitu ya. Nah, untuk konselingnya, intervensinya kita berikan informasi tentang alat kontrasepsi tadi ya. Ada berbagai jenis tadi, ada hormonal, ada alami, ada barier, metode barier ya. Kemudian bersikap terbuka ya, berikan konseling tanpa menghakimi pasien ya atau ibu, bina hubungan saling percaya, BHSP. Jika memungkinkan ya, ketika kita memberikan penkes tentang KB, usahakan kehadiran pasangan. Ya. Karena pasangan itu juga memegang peranan penting dalam keputusan memutuskan kontrasepsi apa yang harus digunakan. Kemudian lakukan evaluasi ibu ya dan pasangan tentang metode kontrasepsi yang akan dipilih. Pastikan bahwa ibu dan pasangan memilih kontrasepsi yang tepat sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kemudian jelaskan juga tentang reaksi dan masalah yang mungkin dapat terjadi. Jadi kan setiap kontrasepsi itu kan ada keuntungan dan kerugiannya. Ya. Jadi itu dijelaskan, disampaikan. Kemudian anjurkan ibunya kembali apabila ada masalah sepanjang dari penggunaan kontrasepsi tersebut. Nah, kalau mau angka kegagalannya 0%, berarti abstain ya Bapak Ibu ya. Abstain seksual. Ya. Itu cara paling efektif untuk mencegah konsepsi ya. Tapi itu bukan suatu pilihan yang baik untuk terutama pada orang dewasa ya. Jadi pada dasarnya tidak ada metode kontrasepsi yang terbaik atau yang paling tepat. Tapi kontrasepsi itu dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Baik, ini referensi yang saya ambil di dalam materi ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah kita lanjut atau ada yang mau didiskusikan? Ada di kolom chat Ibu pertanyaannya. Oh gitu ya. Oh iya iya saya lihat. Ini agak nyandat-nyandat soalnya Zoom meeting saya. Oke, baik, ini dari Sahrir. Kak Sahrir ya. Izin bertanya Bu, dengan metode kalender di mana pasangan sudah taat tidak melakukan hubungan senggama selama masa ovulasi dan 4 hari sesudah ovulasi tingkat kegagalan 24%. Kegagalan itu didapat dari mana? Terus pil kondar itu kandungannya apa? Kenapa harus diminum di waktu tertentu? Sekalian izin sholat. Oke. Baik, 24% itu kegagalan itu didapat dari mana? Jadi metode kalender ya. Yaitu tadi ovulasi itu kan tidak jadi kita kan tidak tahu pasti ya ovulasi itu kapan. Jadi hanya bisa mengindikasi bahwa ini terjadi ovulasi. Ya. Jadi kemungkinan itu banyak ya.
kegagalan itu banyak. Ya bisa jadi mungkin kan tahu juga tuh kalau sperma sperma itu dapat bertahan hidup di dalam rahim kan bisa 3-7 hari ya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya 4 hari ya plus minus 4 hari itu juga ya namanya juga kegagalan ya Bapak Ibu ya. Pasti terjadi ya. Jadi kalau gagal ya Bapak Ibu termasuk dari 24% itu. Kalau berhasil berarti Bapak Ibu termasuk di dalam 76% ya. Sama halnya seperti IUD. IUD itu kan ke efektifnya 98% ya, kegagalannya 2%. Tapi ada juga ya yang sudah menggunakan kontrasepsi IUD masih bisa hamil juga. Ya. Jadi ada orang yang sharing pengalaman, jadi dia sangat kaget, sangat shock memperoleh dia lagi pasang IUD ya di dalam rahimnya tuh ada alat, tapi kok bisa dia hamil ya. Jadi dia termasuk dalam 2%-nya ya kegagalannya. Ya jadi itu kemungkinan saja bisa terjadi ya. Kalau pil kondar tadi ya isinya tadi isinya estrogen ya Bapak Ibu ya. Lofegestrol itu estrogen ya. Baik, Pak Syahrir sudah terjawab? Atau ada mau tanggap ada yang mau ditanggapi? Atau masih sholat? Kak Syahrir ada? Masih izin sholat, Bu. Sambil bertanya tadi izin sholat. Baik, kita masuk di pertanyaan kedua dari Kak Hadijah ya. Mohon izin bertanya, Ibu, apakah setelah memakai KB spiral lalu memakai stagen bisa mempengaruhi posisi spiral tersebut dan sebaiknya benang pada spiral itu apakah saat bermasangan dipotong habis atau disisakan sedikit karena apabila masih panjang itu mengganggu ya, mengganggu di dalamnya akan menggesek ujung porsio sehingga menyebabkan perdarahan sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Hadijah ya. Jadi ya nggak ada hubungannya ya stagen dengan rahim ya. Kan rahim kita kan kecil aja tuh. Jadi si spiral IUD pun alatnya udah aman ya, udah pas, udah fix di tempatnya. Jadi nggak mengganggu sih sebenarnya. Kalau sudah dipasang berarti sudah aman ya. Kalau melakukan hubungan seksual secara kuat atau secara gimana pun juga tidak mengganggu. Jadi hubungan seksual selama pemasangan IUD juga tidak terganggu, tidak mengganggu ya. Jadi kalau stagen ya nggak ada hubungannya ya. Jadi tidak mengganggu si IUD tadi di dalam rahim. Ya, jadi bentuknya sudah fix, sudah pas, jadi tidak ini ya. Tidak mengganggu lah ya. Tidak ada hubungannya dengan stagen ya, Bu ya. Kalau tentang sisa ini benangnya, sebaiknya dipotongnya pas ya. Karena benar ya tadi, kalau ada kelewar dikit gitu ya, takutnya nanti nusuk-nusuk di kepala penisnya si pria gitu ya, si bapak gitu ya. Ya sebaiknya pas gitu, jangan disisa-sisain ya. Sisainnya ya pas, pokoknya pas lah di porsio. Jadi jangan sampai ada kelewar-kelewar gitu panjang. Gitu ya, Bu ya. Ya, siap Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, kita lanjut di Bu Rena. Ini kayaknya menarik ya materi tentang kontrasepsi ya. Jadi banyak yang bertanya. Sangat menarik Bu. Iya. Cuman saya tuh udah nggak tahu nih kayaknya ada gangguan apa, jadi saya penyampaiannya tadi kurang menarik kayaknya tadi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Rena ya. Izin bertanya Ibu, bagaimana efek untuk penggunaan KB hormonal jangka panjang, di mana kita ketahui bahwa penumpukan hormon di dalam tubuh sangat tidak baik bagi kesehatan ya, mengingat banyak kasus kista dan CA yang diawali dengan penggunaan KB. Selanjutnya, apakah benar kita
jika kita menggunakan KB setelah menikah dapat menyebabkan kesulitan hamil. Terima kasih. Baik, kalau jenis KB hormonal, terutama yang suntik ya, itu memang untuk kembali normal suburnya itu agak lama ya. Jadi apalagi kalau setelah menikah sebaiknya nggak usah KB dulu aja, langsung aja punya anak. Nanti setelah anak pertama baru KB gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Ya, jadi kalau dosis tinggi itu untuk kembali normal ke subur itu agak lama. Ya, apalagi yang suntik bisa sampai 6 bulan sampai 12 bulan. Gimana? Kak Rena ada tanggapan? Kalau untuk penggunaan KB hormonal jangka panjangnya itu tadi, Bu? Nah, sebaiknya ya pilih implan ya kalau 3 tahun. Ya kalau mau lebih lama lagi ada IUD ya. Ada IUD yang bisa sampai 10 tahun yang jenis logam itu. Gitu. Biasanya sih paling banyak IUD ya. Yang paling banyak diminati kontrasepsi itu IUD karena tingkat efektifnya kan juga 9%, kegagalannya 2%, dan dia lebih lama. Kemudian ketika sudah terpasang sudah merasa aman, nyaman ya. Dan tidak mengganggu hubungan seksual juga ya. Kayak gitu. Karena rata-rata kalau yang ke puskesmas itu, ibu-ibunya itu kalau untuk kayak IUD atau pemasangan anu tuh yang di dalam rahim itu mereka pasti alasannya takut, Bu, takut dan ini dan itu. Terus kalau kita sarankan untuk hormonal, nanti mereka sendiri juga yang mengeluhkan itu tadi. Bu, katanya kalau hormonal itu nanti bisa menyebabkan ini. Jadi kadang kita sebagai tenaga kesehatan juga itu agak dilema juga memberikan alternatif pilihan KB yang tepat ini nah Bu kepada mereka ini. Sebaiknya tuh seperti apa ya? Seperti apa yang bagus gitu. Nah, terutama untuk masyarakat awam ya Bu yang bertanya. Makasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau takut dengan IUD ya kan karena ada tindakan pemasangan kan pasti dimasukin cocor bebek itu ya. Spekulum dimasukin gitu kan agak nyeri, agak nggak nyaman. Ya sebaiknya ya pilihan kedua mungkin bisa suntik. Ya, suntik 3 bulan atau suntik 1 bulan ya. Kalau nggak nyaman ya tidak nyaman lagi mau pengen lebih mudah lagi ya kontrasepsi pil ya. Tapi harus konsisten, harus disiplin ya setiap hari minum karena itu kalau lupa aja sudah bisa menggagalkan ya. Bisa gagal kontrasepsinya. Gitu ya, Bu Kak Rena. Iya. Jadi sebenarnya penggunaan hormonal jangka panjang itu baik atau tidak, Bu? Itu sebenarnya. Sejauh ini kalau yang IUD baik ya. Ya IUD implan ya. Ya kan kalau ada masa berakhirnya ya kalau ketika sudah memang masanya 10 tahun atau 5 tahun ya diakhiri kemudian nanti ganti lagi pasang lagi gitu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, baik kita lanjut. Ya, baik terima kasih Kak Rena. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Sri Nurti Lawati ya. Dari A3, izin bertanya Ibu, berapa lama satu jenis KB hormonal bisa digunakan? Karena ada kasus bahwa untuk satu jenis KB hormonal tidak bisa dipakai dalam waktu lama dan terus-menerus. Iya benar, jadi ada ya dampaknya yaitu kalau misalnya mau mengganggu siklus haid ya. Jadi kalau mau lancar lagi haidnya tuh agak lama kembalinya ya untuk normal lagi kalau yang KB hormonal ini ya. Apalagi KB suntik ya untuk kembali subur lagi itu agak lama ya. Untuk mengembalikan siklus menstruasi normal lagi itu juga agak lama. Berapa lama satu jenis KB hormon? Berapa lama ya? Jadi sesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan ya.
bantu jawab kali Bu. Maaf Bu ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya karena sering dengar sama dokter konsultasi pasien-pasien, selama dia nggak punya keluhan, bisa aja dia pakai KB hormonal itu. Kalau dia punya keluhan, biasanya dia di stop dulu gitu kan, dikasih obat untuk pelancar haid atau apa, terutama yang untuk yang KB 3 bulan gitu ya Bu. Kayak yang pil biasanya juga gitu. Ini pokoknya tergantung dari pasiennya, dia kalau nggak punya keluhan diteruskan, kalau punya keluhan di stop dulu. Terus juga saya pernah dengar dari siapa hari itu, katanya hanya 5 tahun atau berapa tahun pasien itu yang pakai KB hormonal harus periksa SGOT, SGPT katanya Bu. Katanya nanti ada peningkatan di situ gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman yang lain mau nambahin pengalaman dari masing-masing gitu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Kak Hadariah gitu ya. Bu Sri Nurtilawati. Jadi Bapak Ibu semua nih pasti punya pengalamannya lebih kaya gitu ya daripada saya tentang keluarga berencana ya. Soalnya sering pakai ya. Saya ini saya punya pengalaman tuh baru satu, IUD. Ya waktu anak pertama lahir, saya langsung disarankan dokter pakai IUD. Ya, jadi saya pakai IUD 2 tahun, kemudian pengen punya anak kedua, saya lepas IUD. Nah itu 8 bulan kemudian baru punya anak lagi yang kedua gitu ya. Jadi pengalaman saya baru di IUD untuk menggunakannya ya. Baik, gimana Bu Sri Nurtilawati? Terima kasih Ibu. Ini kan sebenarnya mungkin kena ke saya sendiri ya. Saya memang kebetulan selama saya mulai dari menikah kemudian punya anak, saya itu memang menggunakan yang cocok adalah dengan menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Dan saya untuk berhenti itu hanya pada saat saya akan memprogramkan untuk hamil kembali. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena kalau saya menggunakan hormonal yang lain, seperti untuk pil ataupun dengan susu, itu saya tidak cocok untuk hormonalnya. Dan kalau menggunakan yang sistem alami, itu juga karena saya juga termasuk yang tidak patuh terhadap ini aturannya. Nah, kemarin kebetulan terjadi pada saya, karena saya menggunakan IUD dan saya tidak ada merasa komplain dengan bukan menggunakan IUD, dengan menggunakan suntik yang 3 bulan, dan saya merasa nyaman untuk itu, ternyata ada dampak seperti itu. Setelah diketahui bahwa ternyata tidak dianjurkan. Nah, di situ saya juga bertanya, apakah memang ada batasan waktu untuk satu jenis KB hormonal yang digunakan? Karena ternyata setelah diketahui bahwa saya tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka lama, dan akhirnya saya kemarin kena meningioma begitu. Oke, kena meningioma ya. Baik, jadi ya itu tadi hormon estrogen tadi. Jadi nanti kita ini ya di tentang klimakterium tuh juga gitu nanti, karena kita lihat lagi fungsi dari estrogennya. Jadi fungsi estrogen itu kan banyak. Jadi dia ada di elastisitas pembuluh darah, ada di elastisitas kulit, ada di pertumbuhan-perkembangan payudara gitu ya. Jadi banyak fungsi estrogen. Jadi kelebihan estrogen itu juga nggak bagus ya. Jadi ada beberapa timbul penyakit gitu ya. Jadi pengaruhnya banyak. Jadi ya mungkin jadi setiap kita juga responnya juga berbeda-beda untuk kontrasepsi ini ya. Jadi itu yang dialami oleh Ibu Sri Nurtilawati ya. Jadi ada komplikasinya ya. Jadi sehingga tidak bisa meneruskan menggunakan kontrasepsi ya Bu ya. Ya mungkin bisa Ibu kembali ke kontrasepsi barier mungkin ya, atau kontrasepsi alami ya Bu ya. Atau Ibu mau ke ini yang permanen ya, karena mungkin Ibu anaknya sudah banyak. Kira-kira Ibu anaknya berapa sudah? 3 Bu, anak saya. Nah kalau udah 3 ya udah cukup, silahkan. Tapi kalau dibandingkan dengan tubektomi, vasektomi, kalau bapaknya mau vasektomi ya juga nggak apa-apa ya. Lebih aman vasektomi daripada tubektomi ya. Menurut saya
Maksud saya begini Bu, sekiranya ini akan kita berikan informasi kepada yang lain. Apakah mungkin kita punya referensi? Mungkin sebaiknya pada saat sudah sekian tahun dialihkan penggunaannya ke yang lain. Sekiranya ternyata yang bersangkutan ini dia tidak ingin untuk program untuk hamil lagi seperti itu. Nah nanti mungkin bisa kita informasikan kepada mereka karena saya mungkin kurang referensi di sana. Berapa lama dalam suatu jenis jenis KB yang bisa kita anjurkan kepada mereka sekiranya mereka itu memilih KB yang hormonal seperti itu. Oke, baik. Jadi setiap kontrasepsi ya itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing pasangan atau wanita ya yang menjalani, yang dalam hal ini di sini perempuan atau wanita yang menjalani. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tadi benar yang disampaikan Ibu Hadariah ya, karena sering mendengar konsultasi dari dokter ya, mungkin dari pakarnya langsung. Jadi kalau memang ada keluhan dan keluhan itu membuat tidak nyaman, karena kan KB hormonal ini kan efek sampingnya memang banyak ya, karena hormon estrogen yang diberikan secara tinggi tadi itu ya, atau dengan kadar yang tepat ya. Tapi tepat tadi kalau 3 bulan itu kan tinggi, banyak yang harus diberikan. Kalau setiap hari itu kan sedikit-sedikit yang diberikan gitu ya, untuk menghambat tadi, menghambat terjadinya ovulasi, menghambat terjadinya implantasi ya, menghambat pertumbuhan folikel sel ovum di folikel gitu ya. Jadi ya kalau sekiranya memang ada keluhan ya berarti Ibu silahkan ganti ya, ganti kontrasepsinya ya. Kalau sepanjang itu ibunya baik-baik saja, nyaman ya dengan efek samping yang sudah ada ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau ketika KB hormonal ini sampai menimbulkan efek samping yang parah, sampai menimbulkan penyakit, ya tadi itu yang tadi ada yang stroke, ada yang tadi penyakit jantung, ya, karena hubungannya estrogen ini kan dengan elastisitas pembuluh darah ya. Nah itu bisa saja yang memang harus dihentikan ya. Jadi mungkin tidak ada kapan berapa lama jangkanya gitu ya. Bahkan KB IUD pun ada yang boleh dipasang di dalam rahim kita ya, KB IUD yang ada hormonnya progesteron itu kan bisa sampai 3 tahun lamanya ya. Kalau sudah sampai 3 tahun ya silakan dilepas dulu, nanti ganti lagi dengan kontrasepsi lainnya. Begitu ya Bu Sri Nurtilawati. Ayo silakan teman-teman yang lain ya, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain punya pendapat ya. Silakan mau share dengan kita di sini. Baik, saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Marlinda. Izin bertanya Bu, ya kenapa pada pemasangan spiral bisa mempengaruhi siklus haid yang awalnya hanya 4-7 hari, tapi saat menggunakan KB spiral siklus haidnya bisa sampai 2 minggu. Berarti haidnya ini 2 minggu ya. Pertanyaan kedua, KB sudah dilepas, tapi kenapa siklus haid tetap 2 minggu? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Terima kasih. Oke. Jadi ini ada Kak Marlinda ya, menggunakan IUD, ya kemudian siklus haidnya jadi berubah. Ya lamanya bisa sampai 14 hari. 2 minggu itu berarti 14 hari ya. Mungkin saja ya, mungkin saja endometriumnya gimana ya penjelasannya. Jadi ada yang bisa bantu jawab? Ya, jadi kalau respon setelah lepas spiral pun masih ini ya, masih siklus menstruasi, bukan siklus menstruasi, lama haidnya masih sampai 2 minggu juga ya. Iya masih. Jadi itu tergantung dari penebalan dinding rahimnya, ya. Jadi mungkin hormon progesteronnya yang
Penebalan dindingnya mungkin yang apa ya, gimana ya? Terlalu tebal sampai lama haidnya. Ya sepanjang dia tidak menggumpal-gumpal ya nggak apa-apa. Pasti mungkin juga keluarnya sedikit-sedikit ya. Maksudnya keluarnya tuh tidak sampai banyak, sampai menorhagia gitu bukan kan ya. Ibu Marlinda ada? Kak Marlinda. Ada Ibu. Oh iya. Keluarnya Lanjut. sedikit-sedikit, Enggak sih, sedikit-sedikit. Bu. Biasanya itu sekitar 3-4 hari memang dia banyak. Nggak Selanjutnya sangat cuma banyak. sedikit-sedikit. Selanjutnya sih normal aja. Tapi dia Biasanya sampai biasanya dia kalau di hari ke-8 itu biasanya seperti yang flek-flek gitu, Ibu. Oke, flek-flek aja. Ya nggak apa-apa. Nah, dia bersih 14 hari baru bersih. Ya. Baik, ya tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi memang responnya tubuh Ibu terhadap IUD seperti itu gitu ya. Yang jadi bahaya kalau dia sampai banyak ya. Mungkin Ibu bisa sampai ganti pembalutnya bisa sampai 5-6 kali lebih gitu ya. Kemudian ada gumpalan ya. Yang bahaya itu sebenarnya menstruasi yang ada gumpalan-gumpalan itu ya. Berarti dia perdarahannya berlebihan sehingga mengundang pembekuan darah gitu ya. Jadi kalau masih keluarnya 3-4 hari itu ternyata normal, kemudian selanjutnya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Berarti tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada perdarahan yang berlebihan gitu ya. Mungkin respon tubuh ibu ya memang seperti itu untuk merespon adanya IUD. Tapi setelah lepas IUD pun masih seperti itu, berarti mungkin melanjutkan kebiasaan sebelumnya gitu ya. Responnya jadi terbiasa karena memang segitu. Pengaturan hormonnya memang seperti itu. Begitu ya Bu Marlinda, ada tanggapan lagi? Ya, cukup lah, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan dari Bu Suarsini. Ya, izin bertanya Bu, selama KB suntik 1 bulan, selama 7 tahun, berat badan stabil, ya. Setelah itu ganti KB viral, selama 4 tahun, berat badan menurun. Oke. Apakah KB spiral mempengaruhi berat badan? Ya Bu, terima kasih. Baik. KB spiralnya Ibu jenis hormon atau yang bukan hormon? Bukan hormon, Bu. Oh ya, tidak ada hubungannya dengan berat badan ya Bu ya? Jadi tidak ada hubungannya dengan berat badan. Mungkin saja Ibu lagi nafsu. Jadi hormon estrogen Ibu itu ternyata ada hubungannya dengan ini ya, nafsu makan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saja kalau KB hormonal itu kan dia meningkatkan berat badan ya, karena ada hormon estrogen tadi mempengaruhi nafsu makan lebih meningkat ya. Nah, kalau yang KB spiral yang bukan non hormonal, kenapa berat badannya turun? Sebenarnya sih tidak ada hubungannya ya dengan spiralnya ya Bu ya. Mungkin saja Ibu ya lagi nggak nafsu makan atau aktivitasnya lagi tinggi sehingga defisit kalori jadinya ya. Jadi apa yang Ibu keluarkan lebih banyak daripada asupan yang Ibu makan gitu ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama Bu. Kita lanjut di Bu Sunarti karena banyak pertanyaannya nih, kayaknya harus cepat ini. Izin bertanya Bu, ya pernah ada kasus seorang wanita mengaku sudah pernah dilakukan MOW, tapi pas diperiksa ternyata positif hamil. Apakah operasinya tidak berhasil atau bagaimana? Oke, baik. Nah itu ya. Jadi tunggu dulu. Ini hamilnya pada saat setelah pemasangan atau ada jeda lama gitu setelah pemasangan di Kak Sunarti? Sekitar 2-3 tahun kemudian, Bu. Oh ya, berarti lama ya. Oke. Nah, itu juga yang saya pikirkan, jangan-jangan nanti ada pertanyaan nih kalau MOW ternyata ada yang hamil. Karena ini kan tingkat keberhasilannya 99% ya. Jadi ada 1% tuh kegagalannya. Berarti ibunya termasuk 1%. Nah, pertanyaannya, ovumnya lewat mana gitu ya? Spermanya masuk gitu ya. Terus ovumnya lewat mana nih? Sementara saluran ovumnya atau tuba fallopianya sudah diputus gitu ya. Iya. Loncat ya, Bu. Ini beneran terjadi ya?
Benar Bu, tuh ada teman saya juga Bu. Ya, Bu. Itu ya. Oh, Mbak Narti gitu ya? Saya juga mikir-mikir nanti kalau ada pertanyaan gini, tapi memang apakah ada gitu ya? Kalau Ada, Bu, Ayudi kan ada. ada, kalau Ayudi memang ada, kalau ini ternyata ada ya. Jadi kalau tadi Melalui- awal-awal pemasangan mungkin bisa saja pas ovumnya saluran oviduknya mau diikat atau diputus, siapa tahu ada memang sudah ovumnya lolos 1 gitu ya. Mungkin saja bisa hamil. Tapi ini kan sudah 2-3 tahun gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bantu jawab saya enggak? Ovumnya meloncat Bu. Loncat. Ya, pokoknya itulah tadi walau-alam ya. Walau alam ya, tunggu puasa sudah tuh Bu. Iya, kita hanya manusia biasa ya. Kita hanya manusia biasa yang hanya bisa memprediksi, merakit sebuah Merencanakan. Tuhan juga yang memutuskan ya. Iya, betul Bu. Ada Kayak juga teman di rumah manusia. sakit gitu. Ada juga manusia yang bisa hamil tanpa hubungan suami istri senggama gitu ya. Iya. Siapa tuh? Iya Apa Bu. namanya? Caranya tuh. Ibunya Nabi Musa. Iya, istrinya Nabi Isa. Ya, Maryam aja bisa hamil tanpa ada sperma masuk gitu ya. Tanpa ada fertilisasi gitu ya. Ya makanya itu tadi makanya dibilang 99% keberhasilannya karena ada 1% ya. Nah, berarti Ibu itu Tapi termasuk 1%-nya banyak tapi Bu. Oh gitu. Masa sih? Waduh. Temannya di rumah sakit 31 dulu Bu. Kan ada sudah ya? sense, Iya. Oh iya. Nah itu tadi dia ya. Ya, next Bu. Oke, next. Baik. Izin bertanya, ini saya dari bawah aja lah ya. Alfrida A3. Apakah penggunaan KB hormonal jangka panjang dapat mempengaruhi fertilitas? Ada teman saya menggunakan KB suntik 3 bulan selama 9 tahun, kemudian lepas KB karena berencana punya anak lagi, tapi sampai sekarang kurang lebih 7-8 tahun belum hamil. Nah, ya itu tadi. Jadi, tapi dia sudah punya anak belum? Sudah punya anak ya? Sudah punya anak. Alfrida. Oh, sudah punya anak. Anaknya berapa? 1? Anaknya 1 tapi kembar, jadi 2. Oh gitu ya. Nah itu dia memang kerugiannya dari KB suntik karena dosis tinggi kan KB suntik itu, makanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah itu kalau memang mau program hamil disarankan itu memang harus stopnya tuh setahun ya, setahun sebelum program hamil gitu ya lepasnya. Tapi ini sudah sampai 7-8 tahun ya. Ya berarti ya itulah Allah belum memberikan rezeki ya, mestinya tuh efeknya sampai setahun aja, setahun sampai 1 tahun setengah juga. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun setengah aja sih sebenarnya efek dari untuk mengembalikan masa subur lagi, untuk melancarkan siklus menstruasi lagi setelah lepas dari KB suntik ini sebenarnya secara teori. Tapi kalau sampai 7-8 tahun berarti ini memang harus perlu usaha. Apa berat badannya gimana? Gede nggak berat badannya? Biasanya pengaruh berat badan juga. Jadi kinerja Kurus sih, Bu. Oh, kurus. Iya. Ya jadi berat badan yang Haidnya lancar aja sih, Bu. Oh, haidnya lancar. Oke. Sudah periksa? Laparoskopi. Biar ketahuan ada sumbatan nggak di tubuhnya atau Ya, Haidnya biasanya- lancar tapi sedikit-sedikit aja sih, Bu. Enggak. Oh, Paling Enggak, buat 2 hari ada- tuh udah selesai gitu. Enggak juga sih, Ding. Biasanya yang haidnya normal aja atau apa kita nggak tahu kan. Dalamnya tuh ada sumbatan di tubannya, ada penyempitan atau apa gitu kan. Biasanya dengan tindakan laparoskopi bisa ketahuan atau HSG lah ya, foto ronsen HSG yang di radiologi. Biasanya ketahuan tuh, Ding, ada sumbatan atau enggak. Kalau dari HSG ketahuan, nanti biasanya laparoskopi tindakannya ada tuh untuk membuka tubannya supaya lancar gitu ya, sperma bisa masuk ketemu di situ kan. Intinya konsul ya Kak ya. Bisa kita di OKA sini sih gitu. Ya, intinya konsul Ada dan teman berapa yang berhasil gitu. Pemeriksaan lengkap ya. Konsultasi aja. Iya. Konsultasi aja udah temennya. Sudah konsultasi Kak ada ke dokter. Makasih, Kakak. Belum kayaknya, Kak. Oh ya, sarankan dulu dah.
Oke Kak, makasih. Ya, bagi pengalaman nih ya, aku aja 8 tahun stop 1 bulan aja hamil. Ada Kak? Iya, 8 tahun KB suntiknya. Stop 1 bulan hamil. Oh. Tiap orang beda hormonnya. Berarti beda-beda tuh ya. Baik, banyak yang punya pengalaman ya. Saya bersyukur sekali nih, jadi membantu menjawab. Oke, lanjut ya. Ini waktunya udah makin ini. Jadi materi keduanya nggak bisa tersampaikan nih hari ini berarti ya. Ya, nggak bisa Bu, nggak bisa Bu. Oke. Izin bertanya, apakah penggunaan KB hormonal lama bisa menjadi faktor pencetus CA mamai? Oke. Kan hormonal tadi ya. Ya, hormon Atau segala estrogen. sehat. Ya, hormon estrogen tadi juga berperan dalam pembentukan ini ya, payudara ya. Jadi kalau berlebihan juga bisa yang menjadi faktor pencetus CA mamai. Apa saya mamai saja Bu? Banyak, yang lain juga banyak. Oh, bisa saya yang lain ya Bu ya. Osteoporosis ya kan. Nanti ini di klimakterium nih banyak juga nih kasusnya nanti. Oh, di klimakterium. Iya. Dari A3 Santi, ini gimana tadi yang jawab anak ini? Reski, siapa nih? Reski. Ya, Reski. Kak Reski gimana Kak? Ada tanggapan? Eki. Mana Ki? Yang tadi bagi pertanyaan. Ada Kak Iya. Reski? Oke. Iya Bu, sebenarnya itu pertanyaan saya Bu. Oh gitu. Ya. Gimana Kak Ida? Hebat. Kak Asmida nih banyak pengalaman juga loh. Iya, Harus banyak belajar dari beliau. Waktu kami masih menangani kasus-kasus CA kan Bu, jamaah ini masih usianya melakukan kemo. Iya, ini usianya berapa nih? Yang dimaksud ini CA mama ini usianya berapa? Ada yang masih usia produktif Bu, masih produktif. Tapi rata-rata yang saya kaji pasien-pasien dengan CA mama itu Bu, mereka rata-rata menggunakan KB hormonal, rata-rata sih pil, mereka pakai pil. Ya. Itu lebih dari 2 tahun Bu. Baru saya tanyalah sama dokter bedah. Kenapa rata-rata? Oh memang iya Bu, dia bilang gitu kan. Memang iya Bu Hasmida, KB hormonal itu bisa jadi pemicu kanker saya mama gitu, kanker payudara. Kok bisa Pak? Iya karena ada hormon nanonya gitu. Estrogen ke apa Kak? Ya estrogen. Ya hanya CA mama, CA endometrium. Iya. Ya. Ya kebetulan sih Pak, Bu, saat kita kemo dulu kan nggak pernah ada yang CA itu Bu, rata-rata kan yang masuk kan CA mamai, jadi ya. Lanjut. Kajinya di CA mamai saja. Oh iya. Baik. Ya gitu ya. Terima kasih Kak Asmida. Jadi hormon estrogen ini memang kekurangan salah, kelebihan salah juga gitu ya. Jadi harus pas aja sebenarnya. Baik, lanjut ini Kak Raja ya. Izin bertanya Bu, bagaimana bila implannya berpindah tempat dan sewaktu mau dibuka sudah tidak ditemukan lagi? Apakah itu aman saja bila tidak diangkat? Wah, padahal ini di bawah kulit ya, kok bisa hilang ya? Jalan-jalan dia, padahal gede juga lah, sebesar batang korek ya. Lah iya, berarti kalau dia hilang, masuknya kemana dong nanti? Ke pencernaan? Apa kemana dia? Jalan-jalan tadi itu lah Bu. Jalan-jalan. Masuk ke pembuluh darah apa gimana? Jalan-jalan di bawah kulit ya? Jalan-jalan di bawah Kita baru dengar loh ini Pak Raja. Pak Raja itu pada apa Bu? Itu siapa sih istrinya? Apa siapa? Pasiennya Bang Raja kali Bu. Pasien ya? Ya. Ya kok ya aman nggak ya? Aman dia kan istrinya kan habis juga tuh hormonnya kalau udah 3 tahun kan habis juga hormonnya. Ya karena dia juga termasuk benda asing ya takutnya kemana dia? Kalau kena organ-organ yang vital ya bisa berbahaya.
Ya, gitu ya. Iya. Ada yang mau bantu jawab, Kak Hadariah? Sebenarnya itu pengalaman saya dia coba di praktek. Ada pasien di praktek berbagai. Ada pasien dari Jakarta, dapat berita. Dia cerita tentang anaknya itu di bangun. Udah. Ya. Suaranya. Iya. Kenapa dia? Kak Raja mungkin di unmute, di mute, jadi biar Kak Hadaria bisa ngomong. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pengalaman ini, Bu, tahun 2000 berapa, saya di praktek itu pasien datang, terus dia cerita, dia nggak ada implan gitu, terus kita dokternya periksa nggak ketemu, dia bilang gini, saya sudah lapor di waktu saya di rumah sakit Jakarta, memang udah di ronsen, sudah di USG, nggak dapat, jadi bilang dokternya saat itu, ya nggak bisa, kita mau apa, karena itu sudah mungkin ketentuan dari Allah gitu ya, ibu salah satu orang yang terkena gitu, kita nggak bisa lagi, apa ya dia bilang hal itu, lupa saya, nggak bisa nyari lagi gitu, mau dapat di mana gitu kan, dia sudah diperiksa, cuma saat itu dia bertanya bagaimana dok, saya kepingin hamil gitu, terus bilang dokternya, kita coba aja Bu program ibu hamil lagi, mudah-mudahan hormon di dalam implan itu sudah habis. Ya kita nggak bisa ngeluarin lagi kan karena sudah diperiksa nggak ada gitu. Ya gitu ya. Mungkin itu kali Ibu. Iya benar. Iya. Ya kalau sudah sama seperti spiral ya Bu. Iya. Pernah dulu juga kejadian orang pasang spiral, tiba-tiba mau dilepas juga nggak ada spiralnya. Di ronsen, di USG apa juga nggak ketemu barangnya. Iya. Gimana tuh? Oh pernah terus sama Pak Dion dapat, ada yang dapat sih Kak? Ada hari itu dan nggak dapat. Kalau yang istrinya orang rumah sakit kita ini hari itu dapat, tapi dia bukan di dalam rahim sudah, dan dapatnya di USG ya, di abdomen, di dekat sigmoid ya Bang ya. Kita dapatnya sampai sigmoid Bang, tapi T yang satunya itu kan bentuknya T. Yang Ayudi berarti Ayudi. satunya itu nggak ketemu dan cuma bentuknya jadi kayak L dia. Bukan bentuk T, jadinya yang satunya nggak ketemu, yang sebelahnya yang ketemu gitu, jadi kayak bentuk L. Sudah tergerogotin. Patah tadi. Apa Di laparoskopi saat itu. Oke. Dapatnya. Nah itu berarti berbagai hal unik tentang kontrasepsi, tentang KB ya. Ada yang hilang gitu ya, ada yang separuhnya aja gitu ya. Ya itulah Bu angka kegagalannya kan Bu. Ya itulah tadi yang 2%, 4%-nya ya, hal-hal yang tidak terduga kan, kita tuh hanya bisa menciptakan ya segala sesuatunya. Ada juga yang sudah pasang IUD bisa hamil. Ya ada. Setelah 5 tahun, tapi IUD-nya jadi abses di dalam. Itu kisah nyata kita. Banyak tuh dan. Banyak kisah nyata, banyak pengalaman yang efek pemakaian KB kontrasepsi ini Bu. Setelah operasi bisa hamil malah. Iya, makanya tuh yang tadi itu kan Kak, sudah tubek bisa hamil. Sudah hamil. Ya, itu langkah kegagalannya yang sekian persen. Kan, iya betul, kembali lagi. Itulah yang 1% dan 2%. Itu 1% gitu Ibu. Begitu ya Kak Raja ya. Itu pertanyaannya Santi Tambunan Bu. Kalau sudah. Terima kasih Kak Raja tentang itu implan tadi kan, hubungannya itu tadi. Kalau sudah vasektomi. Jadi intinya kan. Ini tadi Sunarti udah ya. Sudah, Santi Tambunan Bu. Berarti kita ke bawah. Ya saya ke bawah lagi. Kayaknya implan itu sudah nggak ada isi hormon. Ini dari Sukmawati A2, Ibu katanya kalau ber-KB bisa menambah kesuburan. Nah, apakah bisa perempuan yang belum hamil atau belum punya anak bisa minum KB supaya bisa subur? Dan katanya juga kalau subur badannya.
yang baru nikah terus ber-KB akan susah punya anak nantinya. Jadi yang mana yang betul nih, Bu? Ini dengan Kak Sukmawati. Gitu ya. Kan kontrasepsi. Aku cek aja sekarang di sini. Pertanyaannya ini benar ya? Iya, Bu. Sesuai omongan yang biasa saya dengar-dengar, Bu. Jadi saya tanyakan di sini, Bu. Oh gitu. Itu sebenarnya gini aja, kalau itu apa pendapat awam, kitalah yang wajib meluruskan gitu ya Ibu ya, Kakak ya. Jadi kan kalau kontrasepsi kan berarti untuk menghalangi ya atau menunda kehamilan atau tidak terjadi kehamilan, bukan malah menambah kesuburan. Ya, kalau minum pil KB berarti ya jadi nggak bisa hamil ya. Tapi kalau minum pil KB-nya tidak teratur, ya tidak disiplin, tidak konsisten, ya bisa hamil. Gitu. Gitu ya, Kak Bu, Sukmawati. katanya Bu itu pernah ada tetangga, keluarga juga. Terus dia terlambat suntik KB. Terus dia tanya ke saya, katanya kalau kita terlambat suntik KB dan tidak sambung lagi, kita malah tambah subur. Dan ternyata setelah 1 minggu dia betul-betul hamil, Bu, karena dia stop KB-nya. Iya benar. Katanya tambah subur. Iya, karena dia stop KB-nya kan. Jadi dia hamil. Ya benar sudah. Kalau nggak mau hamil jangan stop KB-nya atau jangan berhubungan. Saya kira pengaruh KB-nya, Bu, yang bikin subur, Bu. Enggak. Ya. Oh. Ya, oh iya, Bu. Nah, ya Bu, makasih Bu. Ya pada intinya siklus menstruasinya kan lancar aja. Kalau lancar ya pasti ada ovulasi ya. Pasti kalau ovulasi ada hubungan seksual, pasti ada pertemuan sperma dan ovum gitu ya. Dan itu Bu, itu kan ada juga pengalaman setelah menikah langsung dia ber-KB sebelum punya anak. Dan ternyata dia susah punya anak, lama baru punya anak. Apa pengaruh dari KB-nya itu atau apa, Bu? Bisa jadi pengaruh dari KB-nya ya. Makanya kalau disarankan tuh setelah menikah lebih baik jangan KB dulu, langsung aja punya anak. Ya, karena kalau KB dulu nanti efek dari KB-nya tadi, efek hormon estrogen, progesteronnya tuh bisa menghambat ovulasi tadi ya. Masih bersisa gitu gejalanya. Jadi kalau untuk mau mau subur lagi tuh agak lama prosesnya ya. Biasanya sih yang paling sering tuh suntik ya, KB suntik yang agak lama. Kalau KB pil kan dia karena dosisnya kecil kan, dosisnya per hari, jadi dia nggak untuk kembali suburnya tidak terlalu sulit. Apalagi untuk KB pil yang zaman sekarang yang terbaru ya, yang estradiolnya tuh nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau KB pil yang zaman dulu memang kurang bagus ya, yang bagus tuh yang KB pil sekarang. KB yang lain aja jangan hormonal. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga Kak Sukmawati. Kita lanjut. Sudah habis ya? Ada yang bertanya lagi? Pertanyaannya Kak Coy, Bu. Coba tolong bacakan aja, kayaknya ini error ini naik turunnya. Izin bertanya, Bu. Ya. Adakah dampak vasektomi MOP terhadap kelenjar prostat? Terima kasih, Bu. Kelenjar prostat, berarti laki-laki nih ya, vasektomi ya. Apakah vasektomi itu ada hubungannya dengan prostat ya? Jawabannya nggak ada ya. Jadi kalau prostat itu kan hilang. Siapa hilang nggak? Bu, ada satu lagi pertanyaan Kak Coy ini, Bu. Suara. Ibunya keluar ya? Jaringan jelek.
Kak Coy tanya lagi nih. Yang kau baca tadi Bagaimana juga, kalau itu KB pertanyaan hormonal tadi. dipakai oleh laki-laki? Ayo Kak Coy, apa Kak Coy? Tunggulah mamainya Kak Coy. Emak nih ya, kalau seputar selangkangan banyak pertanyaan. Ternyata Kak Coy nih. Ternyata KB hormonal ada di laki-laki, coy. Uji coba. Coba Kak Coy, tumbuh kayaknya mamainya nih Kak Coy. Mana dia? Biasanya banci-banci di tempatku itu Iya, katanya Kak kabel. Joy tuh. Nah, itu kan. Kak Coy. Ternyata ada ujung-ujungnya. Ya, sudah terjawab kayaknya waktu Banci-banci ini itu sama kalau mau menumbuhkan payudaranya dia pakai hormon perempuan. Mana pakai silikon kah? tadi Kalau aku tanya perempuan apa kan estrogen dan progesteron aja. apa efeknya sebetulnya? Bella itu. Jawab tuh sama waktu di Hasmida. Karena di tempatku itu kalau perempuan suntik KB 3 bulan, sebulan. Kalau mereka tuh seminggu sekali biar payudaranya besar. Oh gitu. Ya, ayo yang payudaranya Siapa kecil pelakunya, Kak? bulan ini. Siapa pelaku suntiknya, Kak? Hah? Siapa yang nyuntiknya? Oh, mereka sendiri sesama mereka kan iya. Aduh, sakit perut. Mana Bu Selanjutnya Datu? udah kuliah kah? Lancar semua Don. Kenapa Om Jaka? Bagaimana tidur istirahat di rumah Om Jaka? Istirahat. Kak. Sehat Kak sudah dia tuh? Istirahat sudah Kak. Sudah pulang dia? Ayo. Jogging sudah dia. Jogging Suara dia. kok Manto, bersuara kok Manto. Kemarin sudah Pejantan tangguh diam-diam dulu. Iya, ini Satu bukan bulan yang lalu. jalan tangguh, ini emak-emak dulu. Kayaknya Bu Randia ini mantap. keluar, tapi belum ada yang jadi co-host ini. Oh, masa? Masa nggak ada? Enggak, Mbak, tetap bakal. Ada nggak dia? Mana? Oh Masih iya, Bu Datu Hasni. di atas. Buram dia. Mana beliau ya? Mantap akan tuh. Kalian juga Mantap terlalu banyak jampi ini. bertanya seputar selangkangan aja terus. Oh, lain Mbak nih tentang efek-efeknya. Pokoknya kalau tentang itu semangat pertanyaan. Tommy, langsung Jaka. Oh, sambil pulang lah. Siapa merekam? Ini di record Kak. Buram Ayo, direkam. gosok. Nanti masuk YouTube itu. Ya, yuk kamu nanti. Kalau masuk YouTube jangan lupa like dan subscribe. Apa Kak? Like dan subscribe. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nyepaan itu kan? Ayam suprek tuh. Iya, Bu. Baik. Di tempat saya kan memang agak macet-macet ya Zoom-nya. Iya, Bu. Makanya nih Bu, lihat suaranya Bu, nggak ada suaranya. Iya, suara saya nggak masuk dari tadi. Jadi pertanyaan tadi terakhir dari Kak siapa tadi? Bertanya tentang hubungannya vasektomi dengan prostat ya. Iya, Bu. Ada Tambunan. Ya, jadi hubungannya jadi tidak ada hubungannya tidak ada ya. Jadi tetap ketika memutuskan untuk vasektomi ya berarti untuk produksi semen ya untuk ejakulasinya tetap ada, tetap lancar hubungan seksual tetap ada ya, tetap bisa dilakukan dengan lancar tanpa hambatan ya. Jadi untuk spermanya nanti tetap terproduksi tapi tidak bisa keluar ya melalui vas deferens ya. Jadi si sperma tadi ya tetap kembali lagi diserap lagi oleh tubuh gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya vasektomi dengan prostat gitu ya. Prostat tetap menjalankan fungsinya ya. Vasektomi ya, si sel sperma ya juga tidak bisa keluar dari dari testisnya. Begitu ya Kak, siapa tadi yang bertanya?
Kak Coy, Bu. Tapi masih ada lagi satu, Bu. Kak Coy. Kak Ya, Coynya satu lagi apa tuh? Gimana kalau KB hormonal dipakai oleh laki-laki? KB hormonal dipakai laki-laki, tidak ada ya. Ada Kak, kalau dipakai laki-laki nanti muncul tuh payudaranya. Kayak waria itu kan dia minum estrogen ya katanya ya, supaya bisa menumbuhkan payudaranya gitu ya. Iya Bu, ada pengalaman Ibu Coriah tadi Bu. Iya. Enggak Bu, tadi kan saya mau nanya ya itu maksudnya efeknya apa, tapi pas Ibu tadi udah jelasin sama Hasmida efeknya bisa itu CA. ada CA, karena di tempat saya itulah pasien saya itu sering tuh konsumsi suntik KB. Pasien saya kan rata-rata waria. Jadi ini tanya Kak Coy. Kira-kira kalau yang waria tadi itu pakai itu tadi apakah kemungkinan dia bisa jadi CA, Bu? Oh tidak, dia kan kebutuhannya kan di ini menumbuhkan perkembangan di payudaranya ya. Oh, berarti nggak ada Kalau efek dia untuk pakai secara overdosis bisa saja. Kalau dia pakainya secara overdosis ya. Kalau dia sesuai dosis ya tidak. Jadi sesuai kebutuhan. Dia butuhnya tuh hanya menumbuhkan perkembangan payudaranya untuk tumbuh benjolan. Biasanya mereka pakainya berlebihan Bu, biasanya seminggu sekali. Iya, berlebihannya tuh kan dengan maksud untuk mengembangkan tadi perkembangan payudaranya. Tapi kalau dipakai lebih dari dosis yang dibutuhkan gitu ya. Berarti melebihi lagi dosis berlebihan, melebihi lagi dosis yang berlebihan lagi. Jadi sebenarnya mereka kalau pakai itu berarti aman, tidak menyebabkan CA gitu ya Bu ya? Berlebihan tadi Kak Coy. Aman sepanjang dia sudah, misalnya dia mau sebesar apa, kalau dia sudah merasa cukup sebesar itu ya, dan kemudian selanjutnya dia kan ada maintenance ya, jadi supaya tetap payudaranya tetap menonjol kan dia ada tetap mengkonsumsi dengan dosis sesuai ya, jadi kan dia harus ini kan ke dokter juga kan, dia harus konsultasi juga untuk kebutuhan. Masalah itu mereka tidak ke dokter Bu, terus apakah bisa menyebabkan peningkatan fungsi hati itu Bu ya? SGT-SGPT-nya bisa meningkat nggak tuh Bu? Iya kan segala sesuatu yang dikonsumsi itu kan pasti melalui hati ya. Jadi masalah kalau overdosis mempengaruhi SGOT, SGPT-nya. Berarti anjurkan Kak Coy. Check up dulu tuh. Jadi check up dulu baru suntik KB. Iya. Oh gitulah baiknya. Biar nampak masa kita, sakit, laboratorium. Oke, ada lagi pertanyaan selain Kak Coy? Terima kasih Bu. Ya, sudah habis Kak Coy. Sudah selesai ya Kak Coy terakhir berarti. Sudah Kak Coy. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah membantu sharing pengalaman ya, sharing ilmunya. Oh, ini macet lagi nih. Halo?